Terima kasih untuk Bapak Gembala dan para pemimpin IPD HKP Blessing ini. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Amin. Kemudian untuk pemusik, pemuji Tuhan hebat mereka. Kalau kita berduduk, tapi jangan turun ya, harus dengar firman Tuhan. Oke, baik. Saudara, hari ini kita akan belajar. Oh ya, sebelum itu terima kasih Pak Pendeta Elia yang atur semua pelayanan saya kali ini. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang banyak di antara kita belum tahu. Ada jenjang, ada tingkatan dalam hidup kekristenan kita. Dan untuk mengerti tingkatan-tingkatan ini, kita tidak perlu masuk sekolah teologi, sekolah kitab, sudah kelamaan kemahalan lagi. Tapi ingat, kok masih ada suara di sana, tolong stop suaranya. Maaf saya dengar. Maaf Pak ya, tenang dulu. Nah, untuk mengerti jenjang-jenjang ini, persis seperti setiap manusia dari dikandung, lahir, jadi bayi, jadi anak-anak, menuju pemuda, dewasa, lalu menikah. Persis seperti itu. Nah, Tuhan ingin kita semua juga seperti itu. Siapa yang pernah baca dalam Ibrani 6, Ibrani 12, ada teguran Tuhan yang luar biasa. Menurut waktu, sebetulnya kamu ini, kata penulis Ibrani, menurut waktu, sebetulnya kamu ini sudah jadi pengajar. Sudah cukup masanya, sudah melewati makanan-makanan keras. Tapi kenapa kamu masih dididik, diberitahu jangan ini, jangan itu? Masih ingat ya teguran itu. Jadi itu persis betul-betul seperti hidup kita sebagai anak manusia. Dari kandungan, lahir, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan lihat. Kita buka pertama Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi berapa orang? Semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Saudara, jelas sekali siapa yang menerima Tuhan Yesus setelah dalam proses pertobatan, pengakuan dosa. Ngerti ya? Dengerin dulu. Nah, saya baca terus. Sedikit pun, walaupun dia ahli waris. Contoh begini, saya nggak tahu saudara kenal orang kaya siapa di Surabaya. Kaya pokoknya begitu. Nah, ketika anak-anaknya masih umur 5 tahun, 6 tahun, bolehkah dia mewarisi semua milik papanya? Gak bisa, masih kecil, belum dewasa, belum akil balik, belum melewati puber. Nah, anak yang seperti itu, sedikit pun orang hebat ini, karena anaknya orang kaya, tidak berbeda dengan baca seorang hamba. Kok bisa? Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Terus, ini ayat berapa ini ya? 1. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan. Kalau istilah orang Surabaya, ada yang ngemong. Ya, kata perwalian dan pengawasan, ada yang nguntun. Walaupun ini anaknya orang kaya, walaupun dia itu ahli waris dari kekayaan bapaknya nanti, kalau bapaknya sudah meninggal, tapi anak ini tidak beda dengan seorang hamba. Karena perlu dimong, perlu dituntun, perlu diberitahu. Anak-anak seumur ini, awas itu api. Jangan maju, itu lubang. Aduh, jangan pegang, kamu kesetrum nanti. Betul tidak? Nah, walaupun anak, walaupun ahli waris,
tapi belum dewasa, masih anak-anak. Sering nggak kita mendengar pertanyaan di antara kita, rokok itu dosa atau tidak? Nah, itu anak-anak. Ini dosa atau tidak ya? Nah, berarti belum dewasa karena belum ngerti. Jadi ada yang ngomong, ada yang menuntun, ada yang menjaga, ada yang memelihara. Saya ulangi, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai saat yang telah ditentukan oleh papanya. Lanjut. Demikian pula siapa? Kita. Saya harus berkata begini, atas nama semua hamba Tuhan, atas nama semua pendeta yang sering mengajar saudara, tetapi tidak pernah lengkap pengajarannya itu, saya minta maaf. Ketika hamba Tuhan mengajar tidak lengkap, isinya hanya percaya saudara, kalau kita beriman pasti ada mujizat, percaya saudara, kesembuhan pasti terjadi untuk kita, percaya kesulitan apapun juga, karena kita ini anak-anak Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Nah, khotbah-khotbah seperti itu membuat gereja tidak pernah jadi dewasa, tetap di status anak-anak yang tidak beda dengan seorang hamba, karena tidak pernah diajar untuk menjadi dewasa. Saya teruskan, demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, selama kita belum melewati masa puber, selama kita belum melewati masa remaja, berarti masih anak-anak, kita takluk juga kepada siapa? Roh-roh dunia. Siapa pernah ketemu orang Kristen sudah puluhan tahun jadi Kristen, masih percaya buahnya, masih percaya ramalan ini, masih cari orang pintar? Ada tidak? Ada. Ketika yang didengar dari khotbah, percaya saudara, mujizat itu ada. Kok nggak ada mujizat? Maka roh-roh dunia menaklukkan dia. Ada temannya bilang, di sana ada orang pintar. Tapi Kristen juga kok. Ada nggak seperti itu? Nah, berarti orang itu belum dewasa, masih takluk di dalam roh-roh dunia. Dan daripada kamu sudah bayar per bulan terus tapi nggak suke-suke, coba lotre ini dan sejenisnya. Itu roh-roh dunia. Loh, mana ayatnya kok hilang? Loh, tanyakan terus. Ini penting. Roh-roh dunia itu bentuknya macam-macam. Pokoknya segala sesuatu yang datang dari dunia ini. Lagi sekali saya tanya, ada nggak orang Kristen seperti itu? Ada. Nah, itu karena kesalahan kami para pendeta yang mengkhotbahkan selalu sukses, diberkati, percaya, jangan takut, mujizat masih ada, asal berdoa, asal beriman. Enggak, saudara. Dengarkan firman ini. Yang sudah menjadi murid Yesus itu tidak boleh mengharapkan mujizat. Pasti kaget. Yang menjadi murid Yesus harus melewati proses, bukan instan. Jawab ya atau tidak? Contoh saja, berapa kali saudara ikut KKR kesembuhan ilahi? Banyak bukan pendeta-pendeta yang dari Indonesia maupun di luar negeri buat KKR kesembuhan ilahi, betul? Jawab pertanyaan ini. Sepengetahuan saudara yang sering mengalami mujizat itu sudah Kristen atau yang belum Kristen? Nah, itu buku. Saya dulu bertanya-tanya, tiap kali ada KKR kesembuhan ilahi, saya tuh tanya, Papa, kok sepertinya Papa pilih kasih? Rata-rata yang dapat mujizat yang belum percaya Yesus. Dan terus kami anak-anak ini kok didiamkan? Ternyata ini jawabannya.
Kalau kamu ingin dewasa, jangan harap mujizat, tapi lewati proses. Maka itu buang jauh-jauh khotbah-khotbah yang salah. Percaya ada mujizat, percaya nama Yesus berkuasa. Oh, doa puasa itu luar biasa. Doa pagi, doa malam kalau saudara tekun luar biasa. Salah. Berarti kita masih takluk kepada roh-roh dunia ini. Lihat, semua saudara-saudara kita yang ada di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, mulai dari hidup Yusuf. Yusuf mengalami mujizat atau tidak? Tidak. Nah, ada yang jawab mengalami. Mana? Kalau Yusuf mengalami mujizat, nggak perlu sampai masuk penjara begitu lama. Mana mujizat? Betul? Loh, saya tanya kok, iya atau tidak? Yusuf nggak mengalami mujizat. Musa tidak mengalami mujizat. 40 tahun dia diproses. Mana mujizat? Betul? Stefanus mengalami mujizat tidak? Loh, jawab tidak. Akan mati, dilempari bakpao gitu. Lihat itu. Betul? Daud mengalami mujizat tidak? Tidak. Dia dikejar-kejar Saul. Berapa kali dia mau dibunuh? Kalau Daud, Raja Daud model kita pasti protes. Di mana Tuhan? Kenapa begini? Nah, itu yang nggak mau proses. Paulus, berapa kali dia hampir mati? Berapa kali dia mengalami aniaya, siksaan? Bahkan dia menulis 3 kali aku berdoa supaya penyakit ini, setan ini, duri dalam dagingku ini diangkat. Tapi Tuhan jawab apa? Cukuplah kasih karuniaku padamu. Artinya nikmati Paulus. Saudara perhatikan, saya percaya masih sedikit sekali orang-orang Kristen karismatik dan Pentakosta khusus yang salah konsep di dalam Tuhan. Buktinya apa? Hampir, kalau saya nggak berkata selalu, di mana saja saya melayani, biasanya selesai kebaktian ada orang-orang datang untuk minta didoakan. Betul? Kata Kristen, dengar ya, nama Kristen, kata Kristen itu kebencian Tuhan. Tuhan tidak suka menyebutkan anak-anaknya itu orang Kristen. Tidak. Loh, kok bisa begitu? Baca nanti Kisah Rasul 11. Itu pertama kali kata Kristen muncul di Kisah Rasul 11. Ayatnya jadi sendiri supaya tambah pintar. Kata Kristen muncul dari orang Roma yang merupakan ejekan. Kristen itu artinya jelek. Maka itu cuma sekali disebut di Kisah Rasul. Tapi setan kurang ajar. Yang gak disukai Tuhan justru diagung-agungkan oleh setan. Dan akhirnya sampai hari ini hampir tidak pernah kita disebut murid Yesus oleh orang luar. Tapi mereka menyebut kita semuanya Kristen. Padahal itu dibenci Tuhan kata Kristen. Maka itu 28 pasal Kisah Para Rasul kita disebut murid. Itu ribuan kali. Bayangkan, yang ribuan kali disebut dihapus total oleh setan. Dan setan berhasil membuat Kristen lebih terkenal dari murid. Padahal Kristen itu kebencian Tuhan. Dengar ya? Mendengar kata murid, muncul apa di benak kita? Awas kamu ngomong makan. Ayo, muncul apa di benak kita?
Bukan kok guru. Cepetan itu murid kok guru. Anak-anak. Ayo, mendengar kata murid muncul apa di benak kita? Anak-anak. Belajar. Loh, betul? Nah, kalau murid nggak mau belajar, jadi tukang sampah aja. Ngerti? Setuju saya ngomong ini? Itu konsep yang salah. Mau ujian mau didoakan, salah. Mau ujian didorong untuk belajar. Betul? Nah itu khotbah-khotbah yang salah seperti itu. Contoh, anak kecil, Pak, sini minta sepeda ya Pak. Doa. Kedengarannya rohani bukan? Ini salah. Kalau kita mengajar anak kita minta sepeda suruh doa, di otakmu itu arti di surga ada toko sepeda. Betul tidak? Lalu gimana jawabnya? Karena umur sudah cukup, maka anak harus menikah. Tapi karena dari kecil dididik salah, sudah menikah pun masih merecoki orang tuanya. Ada itu? Itu salah atau benar? Walaupun orang tua kaya. Betul? Akhirnya anak-anaknya jadi cucunya orang kaya ini jadi rusak juga. Karena ngelihat papa mama nggak kerja, tapi dapat duit dari emak engkongnya. Anak itu belajar. Oh begitu hidup. Nah setelah orang tua sadar, anak-anak diajar untuk kerja lewat proses. Dapat duit, mau tidak? Enggak pernah kerja kok mau, gimana? Jawabnya gimana sih orang-orang? Lo betul tidak? Gini pelan-pelan juga saudara. Ketika orang tua ini sadar, bukan mangkongnya ya orang tua, bahwa selama ini salah didik, betul terlambat. Harus diajari. Anak-anak mulai hari ini, papa gak bisa minta ke mangkong. Jadi kamu harus kerja. Berontak anak-anak. Nah, ini kesalahan di dalam banyak gereja. Akhirnya, walaupun sudah lama Kristen, tapi kerjaannya cuma ngerampok surga. Berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan biasanya orang-orang seperti ini, kalau sudah doa puasa, doa pagi, doa malam, maka itu karena kebanyakan doa nggak kerja-kerja. Itu salah. Saya tuh paling muak dengan menara-menara doa. Cacat. Stop menara doa, bubarkan saja. Kenapa? Orang-orang di menara doa hobinya cuma bentak-bentak Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan bekerja Tuhan. Betul begitu? Maka saya berkata, saya lebih kurang ajar lagi. Tidak sedikit orang-orang punya utang, sembunyi di menara doa, handphone dimatikan. Itu bajingan. Loh waktunya bayar kok sembunyi? Ayo kalau kita yang diutangi marah nggak pada orang seperti ini? Ya sudah, stop sudah memanipulasi Tuhan. Akan tidak sedikit pendeta-pendeta berani ngomong, saudara saya ini punya karunia. Karunia apa? Untuk mendoakan utang orang. Pokok. Loh kok enak? Mana bisa utang didoakan lunas, goblok? Kalau utang bisa didoakan lunas, itu kurang aja. Ayo utang semua, biar Tuhan yang bayar. Dasmu kuno. Betul gak saya berkata ini? Ini pelajaran karismatik yang merusak kebenaran. Akhirnya, kalau Tuhan tidak menjawab, orang-orang karismatik pasti marah. Katanya ada mujizat. Katanya kalau aku memberi perpuluhan, aku kaya. Katanya. Akhirnya orang itu jadi kecewa dengan Tuhan. Karena salah konsep.
Betul. Kita suka berharap mujizat bertobat hari ini. Untuk menjadi dewasa, kita harus lewat proses. Maka kita suka doakan orang. Saya sedih banget kalau baca iklan-iklan kebaktian, terus ada kalimat di brosurnya, setelah kebaktian ada doa nubuat. Stop. Itu penyesatan. Biasakan untuk diri sendiri yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak perlu lewat hamba Tuhan yang lain. Akhirnya hamba Tuhan jadi sombong. Ada kebaktian sampai berjam-jam karena hamba Tuhan doakan satu persatu. Mungkin betul, tetapi itu tidak mendidik. Ingat, Alkitab harus ditempatkan di paling tinggi dan nubuat harus di bawah. Katakan amin. Penglihatan karunia roh harus di bawah. Nomor satu tetap firman Tuhan. Bukan nubuatan pendeta ini, hamba Tuhan itu. Terus apalagi ada begini. Oh, dia itu punya karunia untuk melihat setan. Maka itu ambil ke rumah, suruh lihat di ruangan mana ada setannya. Ini penyesatan. Dan biasanya begini-begini kok tante-tante, saya juga heran. Awas tante-tante suka melihat setan. Catat baik-baik. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang memberitahukan untuk lihat wajah setan. Tapi yang Alkitab tulis cari wajah Tuhan. Setan itu sudah kalah sejak kapan? Tuhan Yesus bangkit. Nah, kalau tentara suatu negara sudah kalah, seperti Jepang, sudah kalah sejak Perang Dunia Kedua, itu 74 tahun yang lalu. Nah, kalau masih ada negara merangi tentara Jepang, goblok atau on? Dua-dua. Yang sudah kalah gak usah diperangi. Maka itu awas. Kalau ada gereja ngajar, kita doa keliling, terus pakai bendera, terus pakai pencorotan, minyak darah Yesus, karena itu setan semua dalam nama Yesus. Tolong perhatikan, Yesus itu Yesus. Tidak ada Yesus plus minyak, Yesus plus bendera, Yesus plus darah Yesus. Baca Alkitab baik-baik. Itu penyesatan. Loh, tapi kan ada doa keliling, cuma satu kali ditulis, yaitu zaman Yosua. Tapi itu pun tidak diperintah supaya diulangi lagi. Tidak. Lihat Alkitab, semua mujizat Tuhan tidak pernah kembali kedua kali dengan cara yang sama. Kita harus belajar, saudara. Saya percaya yang sudah terlalu enak dengan pelajaran karismatik yang ngawur-ngawur pasti pusing dengar ini. Lebih baik pusing sekarang daripada saudara salah masuk neraka karena diajar oleh yang salah. Saya ulangi, doa mujizat hanya untuk yang belum percaya. Yang sudah jadi anak harus lewat proses. Nikmati prosesnya. Saya percaya mendengar ini ada yang menentang, gak apa-apa. Kalau saudara gak percaya, lanjutkan saudara percaya. Gak usah bertengkar dengan saya, gak usah. Saya pun gak ngajak saudara bertengkar. Teruskan, gak apa-apa. Saya beri contoh. Kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6. Coba lihat. Kata pertama apa? Nah, bergembira. Kalau mendengar kata bergembira itu logikanya kita dapat apa? Hadiah, kita dapat bonus, dapat mobil, betul? Tapi Papa ngomong apa? Bergembiralah. Ayo bergembiralah akan hal itu, sekalipun kamu
Kapan? Salah. Dengar. Ini contoh kegoblokan karismatik itu. Kata sekarang harus kita baca setiap hari. Betul? Gini, kita baca tahun yang lalu dia bunyinya kapan? Ya sudah. Kita baca kemarin bunyinya. Kita baca besok. Kita baca 10 tahun depan. Ya artinya tiap hari sudah gitu caranya baca. Ulang. Sekalipun setiap hari kita ngapain? Seketika. Oke? Kenapa ada kata seketika? Ujian itu kalau kita sekolah lama atau sebentar? Sebentar. Itu seketika. Sebentar. Tapi perlu nggak ujian itu? Perlu. Oke? Sekalipun loh sekarang lagi, belum bangun sesaat lagi. Bagaimana gue murid berpikir? Sekalipun tiap hari, wah ini pinter semua kalau begitu. Ini Tuhan senang. Sekalipun tiap hari kita seketika harus. Nah dengar, kalau dekat harus bisa belok nggak? Bisa melewati nggak? Nggak bisa. Sekalipun tiap hari kita seketika harus berduka cita. Padahal kata pertama bergembira. Ini contoh. Siapa pernah punya pengalaman anak-anak kita yang ujian pertama kali itu pasti kelas 6 SD, betul? Nah sekarang begini, ketika anak-anak itu ngeluh, Pak, ujiannya berat loh. Tapi ada loh orang-orang kaya kurang ajar, orang kaya kurang ajar. Gak usah takut. Apa sudah bayar guru untuk kamu lulus? Ada nggak orang tua seperti itu? Nah ini mendidik anak calon koruptor. Karena sejak kecil diajari nyuap. Gak usah takut. Apa sudah beli soalnya? Karena saya pernah ketemu orang-orang tua bajingan kayak begini. Mentang-mentang duitnya banyak. Walaupun anak itu lulus, tapi secara karakter anak itu lulus tidak. Nah ini yang rusak. Maka itu dengan mujizat itu merusak karakter. Maka itu yang sudah jadi murid Yesus, mujizat itu jarang-jarang. 3 hari ini saya baru pulih. 3 hari ini malaria saya kambuh. Nah karena sudah lama nggak kena, saya tuh nggak bawa pil. Kemarin saya kena pasti lampu. Aduh, panitia bingung. Panas saya tinggi sekali. Mata saya merah. Kaget ke dokter, enggak. Saya tahu di bukan karena malaria. Sampai tadi hari ini aja saya belum bisa makan enak. Terus sekarang malaria mulut ini asam sekali. Terus tulang itu sakit semua. Saya nggak minta mujizat, saya menikmati. Karena ujian itu harus saya hadapi. Berarti contoh ini. Mana ayatnya jangan bilang itu. Maaf. Nah, lama lagi toh, bisa nggak dibiarin aja? Apa ada gangguan kalau dibiarin? Oh yang di sini mati. Oke. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kita seketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi mama papa yang benar ketika anak-anaknya ujian pertama kali itu kelas 6 SD, berat pak, ya papa tahu. Tapi kamu harus melewati. Betul tidak? Jangan ditolong dengan yang jahat-jahat. Ayo belajar. Percaya kamu pasti bisa. Berbagai-bagai pencobaan kayak ayat 7. Ini penting. Kalimat pertama.
Ayat 7. Ayo. Ayat 7. Ayo, kemana? Jangan dimatiin lah, supaya nggak lama. Maksud, stop. Semuanya itu apa? Ayo, maksud berbagai-bagai pencobaan tadi, ayo, ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Stop. Kalimat ini penting untuk membuktikan kemurnian iman kita. Kalau saya lihat sepintas, saya nggak tahu di rumah, di ruangan ini paling cuma 1-2 yang suka beli berlian. Tapi paling tidak semua kita suka kalau dikasih. Usah pura-pura. Oke. Nah, dengar ya. Yang beli berlian semurah apa, semahal apa, perlu dites. Kok bisa jawab apa ya? Aku suka beli berlian, bisa jawab. Betul. Beli berlian tidak akan dibayar kalau nggak dites. Kemurnian iman kita. Saya percaya sedikit sekali pendeta yang berkhotbah tentang ujian, penderitaan, dan sejarah. 90% pendeta khotbahnya tentang sukses, berhasil, diberkati, kaya. Maaf, itu penyesatan. Mengikut Yesus itu identik dengan penderitaan, bukan penikmatan. Setuju? Itu kebenaran. Maka itu jangan berdoa minta mujizat kalau proses pembuktian iman kita sedang terjadi. Oh, amin. Tidak perlu, saudara. Jangan minta mujizat untuk sebuah proses yang tidak enak, yaitu ujian dan pencobaan yang Papa izinkan kita mengalami. Itu tujuannya untuk membuktikan kemurnian iman. Kalau tidak, kita nggak dewasa-dewasa. Jadi mulai hari ini yang alami sakit apa saja, awas keliling kemana-mana minta doa sembuh. Awas. Nikmat. Saya ulangi. Maksud apa tadi? Ya, bukan maksud berbagai-bagai pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanku. Janganmu, kalau untuk orang lain semua. Ku, ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang sama, yang diuji kemurniannya dengan korek. Dengan apa? Kalau dengan korek enak. Dengan api. Nah, untuk menguji emas, apinya besar atau kecil? Besar. Panasnya tinggi sekali. Terus sehingga kita, aku dan kamu lagi, sehingga aku bagaimana memperoleh apa? Puji-pujian. 2, kemuliaan. 3, kehormatan. Kapan? Dari Yesus Kristus nyatakan ini. Nah, ini ya, gak apa-apa kok biar ini yang penting pada hari terakhir. Kalau kita tidak dapat pujian, kehormatan, dan kemuliaan, berarti kita akan dapat hinaan pada hari ini. Kenapa kita terhina? Karena ternyata emas kita emas palsu, bukan emas murni. Nah, kalau saya beri ilustrasi, siapa tahu bedanya beling dan berlian? Bini pondok. Beling dan berlian sama atau beda? Sama, kincir.
anjloknya kan pelit-pelit juga. Betul? Nah, apa beda yang paling besar? Bukan soal logam mulia. Proses. Ayo, harga, nah itu duit jangan dipikirin. Enggak, masalah salah. Kekerasannya hampir betul. Apa sebelum keras terjadi apa? No. Tajam, ya sebelumnya. Proses. Beling, prosesnya cepat atau lama? Cepat. Berlian itu prosesnya ratusan tahun. Yang ditulis di kitab Wahyu itu permata-permata, bukan? Nah, itu hasil dari proses. Ini kalau saudara berdiri di depan saya begini, lihat wajah-wajah dia nggak enak. Saya nggak pernah dengar khotbah begini, tapi harus dengar. Jadi ini proses yang kita harus lewati. Amin. Nggak bisa ada jalan pintas. Maka itu ketika banyak orang tua kaya mempercepat ujian anaknya selesai dengan bayar, dengan beli soal, anak itu jadi rusak. Seperti itu Papa membiarkan kita untuk dididik. Coba kita lihat dulu Filipi 1:29. Ini baru hamba ya, anak walaupun ahli waris, kalau belum dewasa tetap seperti hamba. Kalau Filipi 1:29, baca sama-sama. Sebab kepada kamu lagi saya, aduh jangan ngelirin area-area sekorjoyi. Ulang. Sebab kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, ini mujizat, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Maaf, berapa tahun saudara jadi Kristen? Karena berapa kali dengar pendeta khotbah, saya jamin sedikit sekali pendeta yang khotbah ayat ini. Karena yang khotbah sendiri takut penderitaan. Serius. Yang berani khotbah ayat ini pasti sudah lewat proses. Di ruangan ini setahu saya, kalau saya salah saya minta maaf. Saya menikmati penderitaan karena saya tahu satu hari saya jadi seperti berlian, bukan beling. Amin. Maka itu kalau suamimu macam-macam, istrimu macam-macam, senyum. Oh enggak, senyum. Oh, Yesus tidak apa? Menyebut saya lagi hamba, sebab Bapa tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi Yesus menyebut kita sebagai sahabat, karena Yesus telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah Dia dengar dari Bapa. Naik nggak? Anak-anak bayi menjadi hamba, dewasa menjadi sahabat. Wah, ini luar biasa. Nah, pemiliknya melihat ini karyawan ini kok rajin, bisa dipercaya. Suatu saat diangkat posisinya tinggi sekali. Kalau ketemu anak-anaknya Pak Prawiro Morkot tanya, istrinya masih hidup sampai hari ini, Tante Iner masih hidup. Nah, dipercaya dapat kedudukan. Akhirnya diangkat jadi sahabat. Nah, apa bedanya sahabat dengan karyawan? Beda loh. Nah, Pak Prawiro diajak masuk ke kamar direktur kantor dan diceritakan apa saja isi perusahaan ini. Karena sahabat. Kalau kita baca ayat ini, berarti antara Tuhan Yesus dengan sahabatnya ini ada rahasia tidak? Tidak. Sebab sudah diberitahukan segala sesuatu yang dari Bapa. Suatu hari
Pemilik NV Jawa Indah ini melihat tidak ada sebagai mempelai perempuan kepada putranya. Betul? Itu yang terjadi dengan Bapak Prawiro Maruto. Saya jadi lupa nama tiongkoknya B siapa? B kan B. Betul ya? Orang itu. Nah puncaknya nanti setelah jadi anak-anak hamba sahabat, kita akan jadi mempelai Kristus. Maka itu nggak mungkin Tuhan akan ngawinkan Yesus dengan arek-arek cilik. Ngerti nggak kalimatnya? Betul? Nggak mungkin. Kita jadi dewasa. Contoh kecil. Apa tanda kedewasaan seorang anak terhadap papanya? Anak-anak selalu minta, "Pak, minta dong Pak, Pak minta, Pak minta." Biasanya anak-anak begitu kok nggak dituruti pasti ngambek. Itu yang ngambek kan? Suatu hari Tuhan datang kepada Abraham, pulang baca Kejadian pasal 18, untuk memberitahukan tahun depan janjiku kugenapi Abraham. Sarah istrimu akan melahirkan anak yang kujanji. Selesai ngomong itu, Tuhan pergi ke arah Sodom. Tiba-tiba dia berhenti sebentar. Rasa gak enak kalau gak ngajak Abraham berunding tentang rencana. Jadi Tuhan menghargai Abraham begitu tinggi. Yohanes 15 ayat 15 adalah bukti bahwa begitu kita sudah dewasa dan jadi saya selesai. Ada seorang saudara kita namanya Steve Pong yang tadi saya tuntun masuk tunanetra. Dia buta bukan sejak lahir. Beda loh saudara, orang buta sejak lahir dan buta setelah dewasa. Betul? Dia buta 4 tahun yang lalu karena ditabrak orang. Dia nggak salah, orang yang nabrak. Ya, tapi kalau saya diurus yang nabrak mati dua-dua. Nggak tahu kenapa Tuhan izinkan terjadi. Kita keren nggak kalimat ini? Karena dia suka cita. Tanya semua anak-anak saya yang pernah pergi dengan dia, luar biasa. Nanti dia akan beri kesaksian. Proses harus terjadi di hidup kita. Amin. Jadi kalau kita sudah mulai dewasa, jangan takut kesulitan, jangan takut penderitaan. Amin. Siap dinikahkan jadi mantu pemilik kerajaan surga? Amin. Kalau nggak siap goblok begitu. Jadi mantunya Tuhan kok nggak serius. Kata bukan nangis jadi jangan malah yang inilah yang Tuhan kehendaki atas hidup kita semua. Amin. Maka kita harus menjadi dewasa karena Tuhan ingin kita mewakili dirinya di dunia ayat terakhir supaya kita makin kuat. Siapnya Ibrani 12 ayat yang keempat mulai. Jumat Agung, ya mas orang. Kalau Jumat Agung, nah, kemenangan Yesus bukan di hari Jumat. Kemenangan Yesus di hari Kamis malam, waktu dia berkumpul di Getsemani. Kalau dia gagal di Getsemani, salib gak ada sampai hari itu dia bergumul sampai mencucurkan darah. Dan Tuhan ingin kita pun berani bergumul seperti itu, melawan dosa kita sampai kita berdarah. Jadi setan yang kita perangi, peperangan rohani di Efesus 6, itu bukan setan yang di pohon itu, di perempatan itu, di gedung itu. Setan yang di hati kita ini kita perlu tahu. Amin. Percuma perangi setan di luar-luar. Nah setan sing mencol di dasmu pun. Maaf saya kalau ngomong. Ya enggak, kalau setannya masih di kepala kita, diusir di luar, balik lagi. Betul tidak? Setan itu ada di hati kita yang paling jahat. Karena kalau setan masih belum keluar dari hati kita, modelnya begini, gampang melihat salahnya orang, nggak pernah bisa lihat.